وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama dan guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menjadikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah daripada Allah sehingga kita di pagi hari ini dapat bersama-sama berkumpul ataupun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan serta para dan pengikut-pengikut beliau hingga sampai kepada akhir zaman. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan daripada keperluan kita yaitu fardu puasa Ramadan, dan hari ini sudah kita berada yaitu di hari yang ke-22. Artinya kurang lebih tinggal Ramadan ini 8 hari lagi, kalau cukup 30 kurang lebih 8 hari lagi. Nah, mungkin segitu aja waktunya kita akan memanfaatkan waktu kita atau mengambil daripada kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Yang kemudian kayaknya kita setahun lagi hanya bertanggungan dalam Ramadan yang akan datang. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala mudah disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita hingga sampai kita kepada akhir daripada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan dapat barakahnya dan rahmatnya daripada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita mengambil sedikit daripada hikmah daripada bulan Ramadan. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, kata sahabat, ma afdalul a'mal, apa yang lebih afdal daripada segala amal? Artinya amal apa yang paling afdal? Nah, amal itu bahasa kitanya bagian pekerjaan lah. Artinya apa gawian apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, apa idkhalus sururi an qalbil mukmin. Kata Rasulullah bahwasanya memasukkan rasa kegembiraan atas hati orang mukmin. Jadi memasukkan rasa bahagia, rasa gembira ke dalam hati orang mukmin itu adalah suatu pekerjaan yang paling sangat besar pahalanya, ataupun yang paling utama. Ini kan ada gawean apa? Ada memasukkan hati, memasukkan ke dalam hati orang itu rasa gembira, artinya membuat orang itu nyaman, membuat orang itu bahagia. Kayak apa caranya? Misalnya kita dengan muka manis termasuk membahagiakan beliau. Membuat orang membuka manis kita artinya nyaman di bahasa berarti tiringan gitu, saling bapak, saling bapak ingat, saling senang. Nah, itu membuat orang bahagia.
Karena kalau kita bertemu dengan orang tuh, misalnya orang marangot terus alih rasanya, asal alih. Iyalah, asam rasanya. Kemudian misalnya marangot semuanya, nah itu rasanya pak kalinya kan. Nah itu perlu juga kita jaga. Artinya apa? Supaya kita ini termasuk pekerjaan kita itu nang dihargai besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nampak memasukkan rasa kegembiraan itu atas hati sesama orang-orang muslim atau orang mukmin tadi. Nah, apalagi kalau misalnya hendak apa? Memberikan sesuatu ke lawan orang misalnya yang membuat hati orang tadi senang, atau misalnya ulang apa? Memberikan sesuatu membebaskan daripada kesulitan orang lain. Nah, misalnya orang ini sangat dalam keadaan kepayahan, maka kita bantu, kita tolongi, maka senang hati orang. Nah, itu termasuk perbuatan yang paling afdal kata Rasulullah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pekerjaan daripada yang afdal itu yatrudu anhu ju'an, yaitu melepaskan daripada orang lain akan merasa kelaparan. Nah, kita tahu orang ini apa? Kelaparan ataupun kada besin apa-apa. Lalu kita beri, kita sedekahi, maka dengan kesenangan hati orang itu tadi, maka terlepasnya daripada kelaparan, maka ini termasuk perbuatan yang paling afdal. Nah. Jadi kalian itu banyak kadang mesti harus beramal beribadah yang menjadikan pahala besar lawan kita itu banyak. Termasuk menyenangkan ini tadi, melepaskan orang daripada merasa kelaparan, merasa kada besin apa-apa. Kelaparan itu sindiran aja sebenarnya. Orang tuh nang kada besin apa-apa, lalu kita beri, maka senang hati orang, maka itulah akan mendapatkan nilai pekerjaan yang paling afdal bagi kita. Dan yang ketiga, au yaksifu anhu karban, atau membukakan daripadanya itu, atau melepaskan ataupun membebaskan daripadanya itu kesusahan orang lain artinya kesusahan orang lain itu apa? Kita yang menanggungnya, modelnya kayak gitu. Umpamanya kan misalnya orang ini misalnya anak yatim, kada ada lagi nang mengurus, kada ada lagi nang membantu lawannya, maka kita nang menjamin lawannya itu, maka itu adalah menjadi pekerjaan yang paling afdal. Kalau kita nang itu, atau misalnya kita menyekolahkan anak orang ini misalnya orang tuanya kada sanggup sidin itu mau posisi sekolah, lalu ada nang bermurah hati memberi lawan sidin itu tadi, maka pahalanya itu termasuk adalah melepaskan daripada kesusahan orang lain tadi, maka itu pekerjaan yang paling afdal juga. Apalagi kita menyekolahkan anak orang lain itu sama nilainya kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena dalam orang nang menuntut ilmu tuh lantaran kada ada orang nang sugih kada bisa menuntutnya. Orang alim tuh, orang alim tuh kalau jak kada ada nang mengongkosi sekolahnya, maka kada jadi orang alim. Jadi ya kayak baharatan, bagusan lah paling utamanya orang sugih dulu daripada orang alim. Kenapa? Sebab karena lantaran orang sugih jadinya tuh alim. Ya kita kadang mesti nyambut dulu orang lain kakuitan kita dulu kan, kita anggap kuitan kita itu sugih misalnya. Nah karena rata-rata kan mau ngkosi anak tuh ya kok kuitannya leh. Nah itu dulu. Jadi dianggap kuitannya tadi sugih. Lalu menyekolahkan ke anak buah sidin itu disekolahkan, lalunya jadi alim. Nah jadi alimnya itu lantaran apa? Lantaran diungkusi oleh nang kuitan tadi. Nah maka nilai kebaikannya itu berapapun yang didapat oleh si anak nang alim itu tadi, saya itu juga yang didapat oleh kuitan dan nang mengungkusi itu tadi. Nah itu kada rugi. Ada rugi benar, artinya apa? Orang nang mengungkusi orang sekolah agama, kada ada ruginya. Malahan jadi apa? Jadi perbendaharaan kayak di yaumil mahsyar nanti. Karena anak nang soleh
itu akan mendoakan lawan orang tuanya. Dan dengan adanya mendoakan orang tuanya itu tadi, maka akan menyelamatkan kita di padang mahsyar, bahkan sampai ke dalam alam akhirat. Kita diselamatkan dengan sebab anak nang soleh. Anak nang soleh itu apa? Iya, jadi orangnya alim, punya kada alim kadanya jadi soleh lah. Nah, dalam hadis Rasulullah itu juga disebutkan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal ataupun mati daripada anak Adam itu, maka terputuslah daripada amalnya, daripada pekerjaannya. Terputus dari pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat. Illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Pertama, amalun jariyah, yaitu adalah amal jariyah, amal yang selalu mengalir. Amal mengalir ini adalah seperti kita memberikan kepada sesuatu yang terus menerus dimanfaatkan orang untuk agama atau untuk kemaslahatan umat. Kita bersedekah, berinfak ataupun memberikan harta kita kepada sesuatu atau sesuatu barang atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang oleh orang banyak. Nah, seperti kita misalnya memberikan ke langgar, selama langgar itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka selama itu juga mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, mengalir terus tuh, ada keputusan. Atau misalnya bawa kap di jalanan. Nah, termasuk nih kalau promosi sedikit lah, artinya langgar memerlukan dana, artinya menada duit, insya Allah diberikan begitu lah. Artinya apa? Ini pakai tabungan kita di akhirat, nang supaya mengalir terus menerus. Nah, ada bambihan gitu gini mengalir tuh. Bawa ke sekolahan, itu juga. Selama sekolahan itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan belajar agama maksudnya, maka itu tidak akan putus amal kita, terus menerus akan mengalir. Nah, itulah. Nang kedua pulang, nang kadang memutuskan amal kita itu au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu nang bisa diambil manfaat dengan dia. Artinya orang ini berisi ilmu pengetahuan, namun ilmunya kawa dipinta, kawa diambil. Nah, itu tadi. Artinya ini dengan sebab apa? Ya, dengan sebab sekolah tadi juga, dengan sebabnya mengaji juga. Punya kada mengaji, kada jadi orang alim, kada kawa diambil, kada kawa dimanfaatkan ilmu pengetahuannya. Nah, ilmu ini pulang akan terus menerus juga, sama pada mengalir terus menerus. Kenapa? Karena ilmu ini saling sambung bersambung. Si A misalnya mengaji, diungkusi oleh orang menang berduit tadi. Nah, kemudian pulang inya ini lantaran alim jadi orang berpengetahuan, lantaran orang sinang berduit tadi mengungkusi ulang. Maka sinang berduit dari nama selama ini yang mengamalkan ilmunya, maka nang si Ali si sugih atau nama ungkusi tadi dapat terus ada keputusan. Nah, itu orang keuntungan orang anak nang seolah nih. Nah, itu pedakanya kawan itu bang kena udah. Jadi selama inya nih tadi masih menyarakan ilmunya, mengamalkan ilmunya, apalagi kawan memberikan kepada orang lain, maka itu juga dapat mengalir kepada orang tuanya yang memberikan uang positif. Kada orang tuanya orang lain mau positif, orang lain dapatnya. Nah, makanya orang banyak rajin berlomba-lomba mau ongkosi anak di pondok-pondok itu nggak bisa rajin aja kena ongkosinya aja. Harapannya kayak itu Pak, supaya inya dapat ilmu karena diamalkannya, kawa diberikan kepada orang lain, maka itu akan mengalir terus pahalanya. Setelah inya dapat ilmu, alimnya, kawa diamalkannya, kemudian diberikan kepada orang lain, maka orang lain tadi dapat pulang. Nah, misalnya dari A, B, C-nya ini pulang, dapat pulang ilmunya dari sini tadi, mengalir pulang ke sini, tatap yang pertama tadi dapat juga, keempat terus seterusnya.
berapa puluh aja manusia murid nah itu beritaan bersambung, maka itu semuanya akan dapat. Kalau kan dapat tuh nang A tadi aja, terus mulai dari bawahnya misalnya dari D, C lawan sampai kepada A itu semuanya dapat beritaan. Dan sama ada berkurang. Seapa nang didapat oleh orang nang di bawah, saya itu juga ada pernah di atas. Nah itu untungnya. Masalah agama ini kan ada kisah kurang berkurang lah. Misalnya kita nih beramal, berzikir misalnya, dapat kita nih berikan pahala 100 misalnya lah 100. Nah nang 100 tuh kita berikan ke orang, pahalanya tuh kita berikan ke orang, maka kada berkurang ampun kita 100 tuh. Ampun orang dapat 100, kita pun dapat 100 juga. Semakin banyak kita berikan ke orang, semakin banyak orang dapat, kita kada singkurangan. Berarti nilai kebaikannya banyak orang kita. Kita bersedekah terusnya lewat amal. Karena contohnya diumpamakan seperti lampu. Lampu tuh semakin banyak orang memakai, ini nama nikmati lampu ini saya bikin jauh lah. Anggaplah ini ilmu tadi. Jadi sebuting ini tadi berpeikong aja nama nikmati. Dapat tarangnya lah, beritaan dapat tarangnya lah. Artinya sama lampu tadi memberi beritaan nah kata tangan. Bakurang lah lampu tuh, ada sih kurangan. Nama makai mah banyak benar nama mengatakan lampu tadi. Nah kayak itu juga amal kita tadi kita berikan kepada orang lain, maka kada berkurang lampu kita. Maka orang dapat nikmatnya. Asal kita akan memberikan. Makanya itu pekerjaan salah satu orang soleh, orang-orang wali itu kenapa? Inya berdoa selalu mendoakan orang lain. Karena hikmah dari mendoakan orang lain itu, maka timbal baliknya itu yang diharapkan oleh orang. Karena kita ini termasuk memasukkan kegembiraan kepada orang lain loh. Lalu kita memberikan, misalnya ya Allah, baca zikir ini aku berikan kepada kaum muslimin dan muslimat. Berarti apa? Sabarataan orang itu dapat tuh. Wal mu'minin wal mu'minat, dan orang beriman laki-laki dan beriman perempuan, kusarhaku hadiahkan berikan. Maka orang yang dapat nilai kebaikan itu tadi lalu berdoa, ya Allah, mana ini kan ada bakal keluarga kada lawan aku nah. Kada ada tariwit keluarga kenapa yang mengirimi julan aku. Nah di sini. Nah terima kasihnya itulah yang memulihkan orang kita. Lalu terima kasih mudahan ya panjang umur, mudahan ya sehat, mudahan rezeki banyak. Apa itu aja tuh doa. Karena orang kita aja dulu, orang yang tiba-tiba datang jauh, lalu kita bagus hati, nah aku bayang. Kita mesti banyak nyambat gak? Si Anu tiba hari tahun hari riwitnya apa tuh memberi duit apa aja, nah 50.000 saja. Nah, jadi terima kasih seperti itulah, nah itu mengakibatkan kembali kepada kita. Nah itu nanti diharapkan oleh orang-orang soleh itu kayak itu. Makanya orang-orang wali, orang soleh, nya berdoa kada penting untuk seorang, yang penting untuk orang lain. Makanya sesama itu bagian berdoa apa? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Ini sidin mengamalkan 4 kali habis sembahyang subuh itu berturut-turut. Dan dengan sebab amalan itu sidin, maka pangkat sidin diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali kutub. Salah satunya amalan sidin yang menjadi wali kutub yaitu. Tapi doa sidin itu apa? Ada untuk sidin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah untuk umat Nabi Muhammad. Ada kesan seorang. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, ya Allah kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah keaiban, kesalahan daripada umat Nabi Muhammad. Ada lagi seorang, ada dakwah. Tapi bila orang yang mati itu merasa dapat nikmat itu tadi, doa itu tadi, maka bagulik doa orang tulang kita. Harap pada doa kita itu tadi panjang. Kita kan doakan orang apa? Mudahan diampuni, mudahan dikasih sayangi, mudahan ditutupi daripada keaiban aja. Tapi 3 ya, kalau 3 atau 4, Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah kegembiraan kepada umat Nabi Muhammad. 4 macam aja. Tapi kita orang nama doakan kita maka sering banyakkan. Bertambah doanya kita. Nah, itulah diantaranya.
Dan yang ketiga, awaladun soleh, orang nang kada terputus nang kada saling putusan amal itu napa? Waladun soleh yad'u wali walidayhi, anak nang soleh nang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak nang soleh ini walaupun artinya napa? Kada berdoa, walaupun kada memohon lawan Tuhan, tetap akan sampai lawan kedua orang tuanya. Nah, apa aja nanti dilakukannya, maka akan sampai. Apalagi didoakan, mungkin. Nah, itu biji anak soleh nang sanggup mendoakan orang tuanya, maka itu juga akan mengalir terus menerus. Karena anak seorang nang soleh ini apa? Kaina pasti melahirkan anak nang soleh pulang. Itu kayak itu. Kada mau kada itu karena janji Rasulullah sudah bilainya pohonnya tuh pohon asam, anaknya masih asam juga. Kada mau anak pohon lain. Nah, jadi cuman kita mau mulainya pohon aja nangli dulu, makanya mulai dulu dari awal. Bila kita kada ada berisi ulah dulu, dipupuk bujur-bujur dulu. Karena insya Allah keturunannya akan menjadi orang soleh. Ada aja sih dari Rasulullah nanti kita dapat kita orang soleh dari anaknya kita cucunya ada cucunya buyutnya gitu. Ada tarsan maka seikum itu aja nah berisi makan yang lainnya taubat kita dapat rahmatnya. Nah itu dia, itu termasuk dari anak orang soleh itu bisa menyelamatkan kepada kedua orang tuanya, bahkan nang seterusnya nang ke atasnya lagi. Dan kemudian lagi dalam hadis Rasulullah, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada akhil muslim kanat lahu ka ajrati hajjatin mabruratin. Kata Rasulullah, barang siapa bersubuh-subuh, artinya apa? Di ketika pagi bangun guring atau habis sembahyang subuh, kayak hari ini mulai subuh tadi. Lalu kadada niat lalu berniat dalam hati hendak menolongi orang nang kana zalim, orang nang kana sakiti, ataupun orang nang takana nang dianiaya, itu termasuk di zalim marahnya. Di zalim itu orang nang kadada napa disakiti. Nah, itu termasuklah. Apa itu? Wa qada akhil muslim, dan yang kedua orangnya berniat hendak mengabulkan hajat sesama orang muslim. Artinya menada orang berhajat, ini insyaallah dikabulkan. Nah itu selagi aku kau mengabulkan lah mintakan. Kalau penginan nimbah ni datang nih nang kada kawa dikabulkan juga lah seorang menayang gitu kan. Jadi apa nang kawa kita kabulkan, kita kau cuma berniat dalam hati sudah insyaallah aku mengabulkan hajat sesama muslim. Apa yang akan kita dapatkan dari dua ini tadi? Pertama, menolong kepada orang yang dizalim dan mengabulkan hajat daripada sesama orang muslim. Kanat lahu, niscaya jadilah baginya itu akan mendapatkan suatu pahala haji nang mabrur. Kenal pahalanya Allah. Nah, ini kada mesti di dalam Ramadan, di luar Ramadan pun bisa. Maka itu. Kalau misalnya harus dalam Ramadan ya ada. Di luar Ramadan pun kita akan mendapatkan seperti itu. Nah, jadi yang kita dapatkan nomor dua yang kita lakukan, yang pertama kita akan berniat dalam hati, berniat aja lah berniat. Belum tagawi lagi. Makanya niat itu paling harus deh. Niat niat hendak menolongi orang nang kana zalim. Nang kana zalimnya contohnya kayak apa ya? Misalnya orang itu termasuk ditipu orang misalnya, itu kan zalim juga. Atau di hartanya diambil orang, termasuk dizalim juga. Nah. Dan mengabulkan hajat sesama orang muslim, niatnya kayak itu, makanya akan mendapatkan pahala seperti haji nang diterima oleh Allah Ta'ala, haji nang mabrur. Nah, karena haji itu ada dua bang, ada haji nang mabrur, ada haji nang kada mabrur. Ya Allah, bilanya diterima mabrur ngarannya, bilanya kada diterima kada mabrur. Hanya manjaran, apalagi kita kalau sudah menolongi orang tadi, lain pulang itu pembicaraannya, lain pulang pahalanya itu. Nah, dan lagi, nah, ini niat ngajarnya, ngajar sudah niatnya dapat deh.
Kenapa jadi demikian? Karena kata Rasulullah, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi lin nasi. Terlebih kasih seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nang paling sayang hamba itu lawan Allah. Nang paling cinta seorang hamba itu kepada Allah, dianggap paling cinta lawan Allah. Kita kan disuruh lo, kita nih mahabbatullah, disuruh cinta lawan Allah. Buktinya kita mencintai lawan Allah. Kenapa? Lebih cinta kepada Allah itu apa? Ampaun nasilin nas, memberikan manfaat kepada manusia, sesuatu yang baik. Nah, ya termasuk kita tadi niat hendak menolongi orang yang kana zalim, hendak membantu mengabulkan hajat sesama muslim, termasuk memberikan manfaat karena lawan orang-orang, lawan manusia. Nah, bila kawa kita kayak itu, termasuk kita tuh apa? Orang yang cinta kepada Allah, orang yang mahabbah kepada Allah. Sifat mahabbah ini salah satu daripada sifat terpuji lah di dalam salah satu sifat nang 10 terpuji. Artinya termasuk menjalankan daripada amaliyah tasawuf. Karena tasawuf itu hakikatnya 10 macam ya. Lah 10 macam ya. Mulai dari khauf, raja, sabar, syukur, kemudian lagi nampak tawakal, mahabbah, ikhlas, ridha, banyak ada lagi di antaranya. Zikrul maut termasuk mengingat kepada kematian. Itu adalah amaliyah orang tasawuf. Nah, salah satunya adalah apa? Mahabbah, yaitu merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita cinta kepada Allah yaitu mampu memberikan manfaat sesuatu yang baik terhadap manusia. Ya, tadi niat dalam pertama ditanamkan, niat hendak membantu, menolongi orang yang kena zalim dan mengabulkan hajat-hajat sesama orang muslim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya bulan kita berataan, dan mudah-mudahan dengan berkah Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa orang-orang yang muslim laki-laki dan muslim perempuan, dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Salah kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.